Baik, dalam konten sekarang ini kita sharing lagi aja ya bosku ya. Di sini pas kebetulan kami disuruh memperbaiki dispenser ya, yang dimana dispenser ini mereknya sudah tertera di situ. Dan pas kebetulan dispenser ini punya tipenya seperti ini ya. Ini tipenya. Untuk tipe ini tuh dinginnya hanya air biasa gitu ya, tidak seperti es. Lalu dengan air panas ya, emang kebutuhannya untuk air panas gitu ya. Oke, di sini pas kebetulan keluhannya itu bau angus, ada yang terbakar gitu ya. Jadi begitu kita buka ya, ternyata termostat yang ditabung dia punya air panas ini mengeluarkan bercakan api gitu ya. Tetapi bercakan api tersebut tentu ada penyebabnya. Nah, ini dia penyebabnya dari bocor gitu ya. Jadi ketetesan air dia punya termostatnya. Nah, jadi pipa yang pembuangan uap panas ini yang kembali lagi ke tabung atas ini ya, ini pecah nih ya. Pecah nih ya. Seperti ini. Mungkin tidak begitu tahan dengan air panas tersebut gitu ya. Apakah kita akan membeli lagi pipa seperti itu yang berbahan plastik? Oh, tidak ya bosku ya. Kita carikan solusi supaya tidak terjadi lagi bocor ke depannya. Nah, ini pas kebetulan netes ya, netes banget ke dia punya termostat di tabung air panasnya ya. Jadi pipa itu ya fungsinya tuh kalau ketika lagi proses memanaskan, tentu ada uap panasnya yang kembali lagi ke tabung atas gitu ya. Nah, di sini kita akan berusaha mencarikan solusi bagaimana supaya ke depannya tidak terjadi hal tersebut gitu ya. Jadi di sini ini seperti ini yang rusaknya ya, pipanya berbahan plastik ya, mungkin sih udah diuji, tetapi lama kelamaan juga kena air panas kalah juga ya. Lalu termostatnya juga sudah bermasalah ya, karena yaitu tadi ketetesan dia punya air gitu ya. Oke, di sini kita akan berikan solusi supaya pipa ini jangan kembali lagi seperti ini gitu ya, atau kita beli lagi jenis seperti ini nanti ya bocor lagi lah gitu ke depannya gitu ya. Nah, cara satu-satunya supaya lebih awet gitu ya, pipa ini yang aslinya tuh kan berbahan seperti ini nih ya, tuh kayak plastik lah gitu ya, cepat banget kena air panas itu. Ditambah lagi ikatan-ikatannya itu emang udah pada lapuk gitu ya, dia punya ikatannya itu kan hanya diikat sama kabel tis gitu ya, itu udah umum ya. Nah, di sini kita memberikan solusi, nah kita pergunakan pipa tembaga saja ya. Jadi ini ukuran pipa tembaga nih ukuran 1/4, pas banget ya ukuran mempergunakan pipa seperti ini. Masuk ke plastiknya ke karetnya juga pas banget gitu ya. Jadi sangat tepat sekali ketika diganti dengan bahan tembaga ini gitu ya. Ya tentu ikatannya semacam kabel tis juga yang di sekitaran tabung itu, kalau toh ternyata belum ada yang putus ya ganti aja sekalian gitu ya. Oke, ini pipa memerlukan panjang ya untuk merek tersebut ya, sekitar 15 cm itu udah pas banget ya, tidak lebih tidak kurang, itu sangat cocok banget. Panjangnya cukup 15 cm. Ukuran pipanya 1/4 pipa tembaga ya, yang biasa dipergunakan untuk instalasi instalasi AC gitu ya, yang 1/4-nya ini gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya setelah kita buatkan ya, pengganti pipa aslinya. Insya Allah ini lebih kuat ya ketimbang yang aslinya, justru lebih kuat ketimbang yang aslinya gitu ya. Oke lah, setelah kita buatkan seperti ini ya, insya Allah tahan lah gitu ya. Kita tinggal pasangkan kembali gitu ya, sekaligus termostatnya juga kita perbaharui gitu ya. Nah, di sini sudah kami pasangkan ya, coba kita intip ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, menuju ke pipa atas, ke tangki atas ya. Ini karena untuk pembuangan uap ya, udara panas dari tangki bawah dioper ke tangki atas gitu ya. Oke, semua ini sudah kami pasangkan, baik pipa pembuangan uap tersebut maupun termostatnya gitu ya. Jadi kita tinggal ngetes saja. Di sini kami tes benar-benar sampai mendidih, sampai kita perlihatkan nanti ke pemiliknya gitu ya. Untuk bisa memanaskan air yang ada di tangki pemanas yang cuman sekecil itu ya, itu cukup sangat sebentar sekali ya. Nanti di termostatnya juga bisa kita lihat ya, termostat tabung air panas itu bisa kita lihat kalau udah panasnya secara maksimal gitu ya.
Oke, di sini ini lagi ngisi dulu ya. Dia punya air dari galon sudah mulai disemprot sama pompanya untuk mengisi ke bagian tangki paling atas ya. Di sini juga kelihatan ya permukaan air yang mulai masuk dari galon tersebut yang diisap oleh pompanya ya. Nah, di sini bakalan kelihatan ya batasnya ya. Ini lagi masih terus sedang mengisi ya. Dari galon bawah diisap pompa menuju ke tangki paling atas. Nah, di sini kelihatan ya, ini baru segini. Ini air yang masuk ya. Nanti akan berhenti, ini ada bekasnya ya, berhenti di sini secara otomatis ya. Nah, oke ya. Ini di sini pompanya sudah berhenti secara otomatis. Kita cek dulu ke tabung air panasnya apa sudah terisi penuh ya, dan sudah terisi ya. Ketika tabung udah terisi baru kita on kan dia punya arus listriknya supaya proses pemanasan atau memanaskan air di dalam tabung tersebut dimulai. Dan kita cek kebocorannya ya. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah tidak ada bocor lagi gitu ya. Oke, sekarang sudah kita mulai memanaskan ini air yang ada di dalam tabung dispenser itu. Kita tinggal tunggu beberapa saat. Di sini LED di depannya menandakan sedang proses ya, di posisi hot itu. Nanti akan kalau udah panasnya udah maksimal, LED menyalanya itu akan pindah ke bagian bawah gitu ya. Ke yang warna hijau, berarti itu status panasnya ready, itu udah siap untuk buat nyentuh lagi, menyeduh kopi maupun teh gitu ya. Oke, setelah ditunggu beberapa saat ada terbunyi cetik, dia punya termostatnya terputus, berarti udah panas. Bisa kita lihat di sini arus listriknya ya. Sebentar ini tidak terlihat dari cahaya kamera ya. Kita padamkan dulu lampu kameranya. Nah, seperti ini. Oke, kita tes pen ya. Nah, ini arus listriknya ya. Ketika masih belum panas, pasti di sini ada arus listrik, karena udah panas di sini tidak ada arus listrik. Sudah termostat tersebut sudah memutus arus listriknya karena air yang dipanaskan tersebut sudah mencapai gitu ya. Oke, setelah itu kita tes. Nah, dilihat ya, LED-nya juga sudah pindah ya. Dari tadi proses hot di atas sekarang ke posisi hijau ready, itu udah menandakan air panas tersebut sudah siap untuk dipergunakan, bisa untuk nyeduh kopi apa segala macam, teh atau segala macam ya. Oke, kita coba ambil dengan gelas ini dan kita perlihatkan ke pemiliknya ya, bahwa dispenser ini sudah normal. Ini di sini kelihatan ngebul ya. Nah, kelihatan yang ngebul ya airnya. Jadi di sini kita ngetesnya benar-benar nggak cuman istilahnya memperbaiki spare part yang gosong atau memperbaiki bocor, tapi dites sampai benar-benar menghasilkan air panas atau istilahnya dengan sampai posisi normal gitu ya. Oke, di sini aja Oke, di sini aja ya. Kami yang bisa kami bagikan, kami share perihal dispenser yang ternyata tercium bau gosong itu akibat ada bocor yang lalu bocoran tersebut menetes ke termostat, karena termostat itu ada arus listrik, daerah arus listrik, sehingga termostat tersebut, area termostat tersebut, terutama di bagian soketnya itu menimbulkan bercakan api dan akhirnya terbakar gitu ya. Oke, sekarang sudah normal kembali, dan itu saja yang bisa kami share, kami bagikan. Semoga apa yang kami bagikan ini sedikitnya ada manfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya, di konten yang akan datang.